Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', masih dalam pembahasan faraid atau ilmu waris tentang warisan janin. Taqra ya Syekh. Nah. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yarithu wa yurasu in istahalla sarikhan aw 'atasa aw baka aw rada'a aw tanaffasa wa tala zaman at-tanaffusi aw wujida dalilu hayatihi ghayra harakatin wa ikhtilajin wa in dhahara ba'duhu fastahalla thumma mata wa kharaj lam yarith. Kemudian janin mewariskan atau diwariskan ini istahalla sarikhan apabila dia didapati berteriak keras atau ada rasa hausan atau baka atau dia bersin atau dia bersin atau baka atau dia menangis atau rada'a tanah bermakna menyusui. Iya, dia menyusui ibunya. Atau dia menyusu, atau tanaffasa wa tala zamanu tanaffusi, atau dia bernafas dan panjang waktu atau zaman bernafasnya. Atau wujida dalilu hayatihi, atau didapatkan dalil atau tanda-tanda kehidupannya. Bukan hanya semata gerakan-gerakan kecil. Wa in dhahara ba'dahu, ikhtilaj itu menggeliat. Dan bukan hanya sebatas menggeliat. Wa in dhahara ba'dahu, apabila tampak sebagian daripada tanda-tanda kehidupan, kemudian dia berteriak, kemudian dia mati, wafat. Wa in dhahara ba'dahu, jika anak janin itu lahir sebagian tubuhnya. Wa in dhahara ba'dahu, apabila janin tersebut lahir dan sebagian tubuhnya keluar dari rahim ibunya, fastahalla, kemudian dia berteriak, summa mata, kemudian mati, wa kharaja, lalu keluar, lam yaris, maka tidak mewariskan. Ya, tidak mewarisi. Ya. Baik. Di sini mu'allif mengatakan kapan anak bayi janin itu dianggap dia menerima waris atau dia hartanya diwariskan. Mungkin ada pertanyaan, dari mana anak lahir kemudian meninggal kemudian ada bagi-bagi harta warisnya? Baru lahir Ustaz ya. Ya wallahu a'lam. Kemungkinan ayahnya wafat atau ayahnya atau kakeknya menghibahkan. Dia mengatakan oleh kakeknya, untuk cucuku yang ini aku berikan tanah kebunku yang itu. Ternyata dia lahir dalam keadaan wafat. Tentu kebun tadi dibagi-bagi warisannya kepada ahli waris bayi yang baru lahir ini. Kapan sifat dia mewarisi dan dia diwarisi? Yaitu jika istahalla sarikhan, jika anak ini mengeluarkan suara tinggi dengan berteriak. Ya, lahir berteriak. Atau lahir keluar dari perut ibunya dan dia bersin. Atau keluar dari perut ibunya menangis, umumnya menangis. Atau keluar dari perut ibunya dan langsung bisa menyusu ke ibunya. Atau keluar dari perut ibunya dan sempat bernafas.
dan dia walaupun tidak teriak, tidak bersin, tidak menangis, ya, dan tidak langsung menyusu, tapi masih bernafas. Kelihatan nafasnya ada dan bernafasnya cukup lama. Ya, ini bila terpenuhi ini, maka dia mewarisi dan diwarisi. Atau ada bukti kehidupannya, bukti bahwa dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup ada, selain bergerak atau menggeliat, selain sedikit bergerak atau menggeliat. Kalau itu tidak dianggap oleh para fuqaha bukti bahwa dia lahir dalam keadaan hidup. Ya. Wa in zahara ba'duhu, jika muncul keluar dari perut ibunya sebahagian, biasanya kan anak lahir kepala dahulu, sebahagian, baru setengah kepala masih mau keluar bagian apa namanya ini, Ustaz? Bahu, lagi dokter lagi berusaha, ya, anak keluar baru bagian kepala dibantu oleh bidan atau dokter, kemudian bahunya akan keluar, lalu ada suara keras dari anak tersebut, ya, kemudian setelah suara itu anak itu wafat. Setelah wafat anak itu dan keluar semua tubuhnya dari perut ibunya. Kalau seperti ini tidak mewarisi. Ya. Karena mu'allif sini mengatakan dia lahir baru setengah badan, belum keseluruhannya. Berbeda tadi kalau lahir keseluruhannya dan ada tanda-tanda kehidupan. Kalau baru setengahnya langsung wafat, tidak mewarisi. Allah wasilah syekh. Nah. Qala al-muallif rahimahullah wa in zahara wa in juhila al-mustahillu min at-taw'am amaini wa ikhtalafa irsuhuma yu'ayyinu bi qur'atin. Yu'ayyanu bi qur'atin. Dan apabila tidak diketahui janin yang keluar kembar, wa ikhtalafa irsuhuma, dan ada dan berbeda pembagian warisan keduanya, yu'ayyanu bi qur'ah, maka ditentukan dengan cara di qur'ah, dengan mengundi. Ya, bila tidak diketahui siapa yang berteriak, nah, lahir kembar, ya, tapi tidak tahu siapa yang berteriak dahuluan, ya, dan warisan mereka berbeda. Kalau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, tidak ada masalah. Ya. Tapi bila satu laki-laki, satu perempuan, nggak tahu, ya, siapa yang berteriak, apakah laki-laki atau yang perempuan, ya. Kemudian mereka meninggal, kan keadaan meninggal tadi lahirnya, keluar, ya, dan mereka meninggal. Bagaimana menentukan hak warisnya? Siapa yang sering mewarisi? Yang laki-laki dulukah atau yang perempuan dulukah? Ya. Yu'ayyanu bi qur'ah, ditentukan dengan diundi. Ya. Diundi, cara mengundi gampang. Laki perempuan. Ambil umpamanya perempuan yang keluar, berarti yang mewarisi, yang mewarisi adalah yang perempuan. Laki-laki yang keluar, mewarisan dan diwarisi adalah yang laki-laki. Seperti itu. Lanjut, Syekh. Wal khunsal mushkilu yarithu nisfa mirathi dzakarin wa nisfa mirathi unsa. Kemudian al khunsal mushkilu, yaitu anak yang tidak diketahui jenis kelaminnya secara jelas, yarithu nisfa mirathi dzakarin, dia mewariskan setengah dari warisan anak laki-laki dan setengah dari warisan anak perempuan. Ya. Bila seseorang lahir dalam keadaan bisa jadi dia tidak punya kelamin sama sekali, sehingga dibuatkan oleh tim medis kelaminnya,
Berarti tidak bisa diketahui laki atau perempuan. Bisa jadi dia lahir dengan dua kelamin. Ada alat vital laki-laki, ada alat vital perempuan. Dan duanya sama-sama berfungsi. Berfungsi artinya buang air kecilnya dari keluar dari keduanya. Ini bagaimana cara menentukan hak warisnya. Ya, seperti itu. Kalau lahir seperti itu. Adapun transgender yang ada sekarang tidak termasuk itu. Ya, Allah lahirkan dia dalam keadaan laki-laki, lalu dia operasi berubah jadi perempuan, maka tidak pembahasan para fuqaha. Fuqaha dalam bidang masalah khunsa, dia bukan itu yang dimaksud dengan khunsa. Ya, maksud dengan khunsa memang terlahir dengan keadaan jenis kelaminnya tidak diketahui. Tapi kalau dua jenis kelaminnya, tapi jelas dia umpamanya haid dari kelamin perempuannya, berarti dia perempuan, bukan laki-laki. Seperti itu. Bagaimana cara mewariskannya? Bagaimana dia dapat warisan? Dia mendapat warisan setengah warisan laki-laki dan setengah warisan perempuan. Setengah warisan laki-laki dan setengah warisan perempuan. Gimana caranya itu? Coba kita buatkan. Di whiteboard. Ya. Anggap seorang wafat, ahli warisnya satu anak laki-laki. Anak laki-laki ini jelas laki-laki. Satu lagi khunsa. Khunsa muskil. Ya. Maka dibuatkan cara warisnya laki-laki dan perempuan. Ini jelas laki-laki. Kalau dia ini laki-laki, anggap di sini dia laki. Kalau ini laki-laki, berarti pembagian warisnya seperti apa? Laki-laki satu dibagi dua. Ya. Kalau dia perempuan, dianggap perempuan, maka di sini pembagiannya yang laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, bagi 3. Sedangkan untuk mereka adalah setengah dan setengah dari sini, setengah dari 1/2, setengah dari 1/3. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Tinggal kita gabungkan 2 dengan 3 ini. 2 dengan 3 kalau disatukan menjadi 6. Ya, 6. Kemudian berarti di sini 2/6, sehingga dapat dia 1. Ya. Di sini 2/6, 3/6 setengah, kemudian 1/6 seperti itu. Kemudian setelah itu dikalikan dengan 2 lagi, menjadi 12. Ya. 6 dari 12 ini disyaratkan di sini 6, di sini 4. Ya. 6 kali 2, 12 kali 1, 6 maaf. 12 bagi 2, sebentar. Sini 6, kemudian dikali 2, karena kita akan mencari sini 2. Kalau bentuknya di sini kita katakan 2, itu gampang. Lebih gampang. 2 berarti 2 dikali 2, 4, 2 ke 3, 6. Ya, seperti itu. Kemudian
Yang ini 2 bagian, berarti sini 1 bagian dari 4. 1/4 berarti. Yang di sini 1 bagian dari 6, 1 bagian dari 3 kali 2, 6. 1/6. 1/6 tambah 2, 4 kali 24. 2/24. Bagiannya seperti itu. Ya, intinya untuk dia diambilkan setengah dari bagian sebagai anak laki-laki dan setengah dari sebagian anak perempuan. Ya, kemudian ditambahkan. Ya. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, pendengar dan pemirsa Raja TV telah selesai penjelasan dan syarah dari rincian bagian warisan janin dan juga anak yang terlahir tanpa diketahui dengan jelas alat kelaminnya. Untuk perincian dan pendalaman materi bagi Anda yang ingin bertanya dan untuk memperjelas, Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di line telepon. Kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Pak Rian di Bekasi. Baik, Pak Rian, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya Septian, ini saya mau nanyain masalah warisan Pak Ustadz. Silakan. Ayah saya meninggal, ayah sambung meninggal di tahun 2020. Sebentar, namanya siapa? Pak Giono. Diono. Gi. Iya. Itu punya anak sambung 2. Sebentar. Pak Rian, sebentar, pelan-pelan. Wafat 2020. Iya. Ketika dia wafat, istrinya masih hidup Masih, sampai sekarang masih. dan masih suami istri. Masih. Berarti istri. Ayah ibu dari Pak Giono masih hidup. Udah nggak ada. Anak dari Pak Giono ada. Anak kandung 2. Yang Anak- ibu sebapak. Iya, anak dari Giono kan ya, bukan si ibu siapa? Anak dari Giono. 2 ya kandung, 2 anak sambung. Ya dari istrinya ini atau istri sebelumnya. Giono pernah beristri nggak sebelumnya? Belum pernah. Ya, dari hanya istrinya ini. Iya, istrinya bawa anak 2, nikah dengan Pak Giono. Istri bawaan tidak dapat. Anak bawaan. Tidak ada. Maaf, anak bawaan istri tidak dapat karena itu bukan anak Giono. Tapi begini Pak Ustadz. Sebentar dulu. Giono, sebentar dulu, akhi. Ya, Giono ini dari istri ini, dari perempuan ini dapat anak berapa orang? Punya anak. 2. Berapa laki, berapa perempuan? 1 laki-laki, 1 perempuan. Halo? Ya. Harta Giono dibagi 1/8, sisa 8, 1, 7, 3, dari 8, 24, 3. Pak Ustadz, saya potong sebentar. Ya, silakan. Ini dari istrinya Pak Ustadz, bukan dari Pak Giono. Pak Giono nggak meninggal, hanya renovasi saja. Sekarang yang wafat Giono. Ya. Terus yang mau dibagi warisan siapa? Nah, Pak Giono ini nggak punya tanah, nggak punya rumah, cuma dia renovasi rumah dari istrinya. Istri itu udah punya tanah, udah punya rumah dari bapaknya istrinya itu. Jadi Giono ketika wafat tidak ada harta. Nggak ada, cuma renovasi aja, renovasi rumah yang ditinggalin itu bersama istrinya. Uang tunai tidak ada, mau sepeda tidak ada. Nggak ada. Ya udah. Hanya dia pernah renovasi rumah istrinya. Ya, Ya, itu dia memberikan hadiah ke istrinya atau dia pinjamkan maksudnya atau ikut ambil saham di rumah istrinya. oh enggak, hanya bareng-bareng saja. Apa yang barang-barang itu artinya? Renovasi itu, jadi dia ya nggak ada kata-kata apa-apa. Dia ngasih uang diem aja dia gitu. Ya, ini renovasi rumah gitu aja, bahwa ini kan rumah nggak layak gitu. Ya, gitu aja dia. Dia nggak pernah minta
Ini saya berarti miliki bagian di sini ya enggak pernah. Enggak, Enggak pernah juga ngomong-ngomong kalau ada apa-apa begini begitu, enggak ada. enggak ada. Kalau enggak ada itu berarti rumah istri. Nah, itu anak sambung itu dapat nggak, Pak Ustadz? Anak dari ibu saya ini. Saya kan dari anak dari ibunya ini. Sebentar. Berarti ketika Gino wafat tidak ada yang dibagi. Semua rumah itu milik istrinya. Sama aja saya punya rumah lalu Anda katakan, "Ustaz, ini saya perbaiki." Ya udah perbaiki. Alhamdulillah, terima kasih. Itu pergi. Apakah ada hak Anda di sana? Ya enggak. Atau Anda lihat orang berat ngangkat barang, lalu Anda bantuin. Tidak ada kesepakatan, Anda bantuin saja. Terima kasih anak, kata orang yang diangkat. Dia terima kasih. Ya, apakah Anda berhak dapat upah? Tidak. Kecuali Anda memang pakai baju porter. Kalau ke baju porter tidak pun Anda minta, itu berarti dengan pakai baju resmi Anda ada hak sebagai porter di bandara, umpamanya ada tempat-tempat yang sah, dan tertulis iklan bahwa setiap porter berhak mendapat 20.000 per koli atau berapa rupiah per setiap koli barang. Jelas? Kalau dia diam saja ya berarti dia walaupun tidak disebutkannya berarti dia hibah tabarruk. Sama seperti tadi Anda ngelihat orang berat Anda angkatin, tapi Anda tidak pakai baju porter, pakai baju penumpang biasa. Tidak ada hak Anda di situ. Berarti warisan itu dibaginya kapan, Pak Ustadz? Setelah ibu... Ketika ibu Anda wafat baru dibagi warisan kepada anak perempuan ini. Oh. Baik dari suami Giono maupun suami yang manapun juga sebelumnya. Oh gitu. Nah, untuk yang kau bilang nanti itu anak sambung, anak bawaan ibu saya sama anak bapak saya itu gimana, Pak Ustadz, statusnya? Sama, kan empat-empatnya anak dari istri Giono ini. Istrinya ini siapa namanya? Ibu Yani. Ke semua empat-empatnya dari rahim Ibu Yani kan ya? Iya, betul. Ya udah sama fungsi semuanya, mau anak Giono, mau anak yang lain. Hak warisnya sama. Iya, berarti laki-laki 2, perempuan 1. Terus? Iya, terus? Iya kan, anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 2. Nah, Terus pertanyaannya apa? Ya? jelas ya, Akhi? Sekarang kan istrinya belum meninggal, tidak ada pembagian waris. Oh, berarti nggak ada pembagian hak waris ya, Pak Ustadz ya? Hak waris itu bila orang meninggal, bila masih hidup tidak bagi waris namanya. Oh, iya, karena adik saya menanyakan bahwa warisan itu bisa dibagi. Ternyata kalau bukan dari Pak Giono itu tidak bisa dibagi ya. Hanya bila mana ibu saya meninggal saja nanti ya. Iya. Oh. Cukup jelas, Pak Rian? Baik. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, Pak Rian. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan berikutnya untuk klien telepon. Kami buka kembali, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Eda di Makassar. Silakan, Ibu Eda. Ustaz, ibu saya meninggal 6 Januari 2021. Namanya siapa? Haji Ramlah. Haji Ramlah wafat. 6 Januari 2021. Terus? Meninggalkan itu suami dan anak 3. Orang tua Ramlah sudah meninggal? Orang tua sudah meninggal dua-duanya. Kakek nenek saya sudah meninggal dua-duanya, Ustaz. Anak Haji Ramlah berapa orang laki, berapa perempuan? 1 laki-laki, 2 perempuan. Masih hidup semuanya ketika Ramlah wafat? Iya, masih hidup semua, Ustaz. Terus? Pertanyaannya, Umu? Ibu saya ini memiliki utang sebesar 33 juta. Terus? Sampai sekarang belum kami bayarkan karena kami belum memiliki kemampuan, Ustadz. Dia tidak punya harta warisan Ibu Haji Ramlah? Ada, Ustadz, ada yang jelas itu, maksudnya ada suratnya itu ada 2 bidang tanah dan 1 rumah. Atas nama Haji Ramlah? Iya. Dia dijual ya untuk menutupi utang Haji Ramlah.
Ya, Ustadz. Terus ada lagi satu bidang tanah yang menurut tante saya, katanya ibu saya sudah membelinya dari adiknya, tapi dalam bukti tertulis itu tidak ada, Ustadz. Tapi tante saya yang satunya itu sebagai saksinya. Dan beliau mengatakan kepada kami bahwa ibu kamu sudah membeli tanah ini dari adiknya. Terus nama sertifikat siapa, nama ibu? Nama Hajar Romlah atau nama adiknya? Masih nama adiknya, Ustadz. Adiknya tersebut mau mengakui? Iya, Ustadz. Iya. Ya udah, kalau dia mau mengakui, jual. Maksud saya, Ustadz, seperti ini. Bolehkah misalnya kami bersaudara, 3 orang bersaudara ini bilang ke bapak kami bahwa Pak, silahkan beli tanah ibu yang rumah ibu yang sekarang rumah ibu ditempati oleh bapak. Silahkan mohon untuk dibeli rumah ibu ini seharga 50 juta untuk kami bisa membayarkan utang ibu yang masih tertinggal. Boleh seperti itu kami mengatakan itu kepada bapak kami, Ustaz? Boleh. Terus kan uangnya 33 juta, Ustaz. Jadi masih ada kelebihannya. Apakah kelebihannya itu kami bagi 4 lagi dengan bapak dan kami bertiga bersaudara? Ya iyalah, suami dapat 1/4. Suami dapat 1/4. Sisa. Boleh, Ustaz, saya minta tolong ini kan dijabarkan kalau jadi sisanya itu ada sekitar 17 juta. Sebentar. Ibu lihat TV, Bu? Iya, baik, Ustaz. Sambil dilihat TV ya. Iya. Rp17 juta dibagi 16 dikali 4 dikali 6 dikali 3 kali 3. 4, 6, 3 dibagi 16 dulu, Ustaz. Ya. Iya, 17 juta dibagi 16 dapatnya 1 juta sekian, dikali 4 itu hak suami. Ya, Ustaz. Dikali 6 hak anak laki-laki, dikali 3 hak anak perempuan masing-masing. Ya, Ustaz. Ya. Terus lanjut lagi, Ustaz. Tanah ibu yang satunya lagi akan terkena proyek dari pemerintah, jadi akan ada pembebasan tanah, Ustaz. Terus, tapi itu mungkin terjadinya insya Allah baru tahun depan. Jadi adik saya bilang seperti ini, yang tanah ibu yang satunya jangan dibagi dulu, tunggu tahun depan terkena pembebasan dari proyek pemerintah itu karena harganya akan naik. Apakah saya berpendapat Ustadz bahwa itu harus dibagikan segera karena orang tua sudah meninggal 1 tahun. Tapi apakah boleh seperti itu Ustadz, menunggu sampai tahun berikutnya karena ada kemungkinan bahwa harganya akan naik? Itu kepemilikannya pasti bukan milik adik, bukan. Itu yang ngomong anak laki-laki atau anak perempuan? Berdua, adik saya berdua, yang laki-laki dan perempuan. Ya, itu bukan milik mereka. Mereka hanya memiliki 9/16. Ya, kalau ada yang mau jual, Anda mau jual atau Bapak mau jual, suruh dia beli. Oh ya, Ustaz. Ya. Katakan saya butuh uang sekarang, kalian nunggu tahun depan, silakan. Saya jual aja sekarang bagian saya 3, bagian Anda 3/16. 3/16 kita nilai ini berapa juta. Mungkin naik, mungkin nanti 500 juta, 1 miliar urusan kalian. Sekarang harga per sekarang umpamanya sudah 100 juta atau 160 juta umpamanya. Kalian bayar saja kepada saya 30 juta, ya. Nanti naik 1 miliar pun, alhamdulillah sudah milik kalian dengan Bapak aja lagi. Saya nggak perlu. Jadi misalnya saya tidak keberatan Ustadz dengan, maksudnya saya juga tidak dalam keadaan terdesak, cuma ingin melunasi utang ibu yang masih tertinggal. Kan udah tadi, utang ibu kan udah dibayar 33. Iya, tidak apa-apa Ustadz, warisan itu maksudnya disimpan sampai menunggu harganya naik, tidak menjadi dosa buat kami. Ini kan sudah dibagi di atas kertas. Iya Ustadz. Ya, karena dia berbentuk barang, ya. Tentu nggak bisa langsung dibagi, berbentuk tanah nggak bisa dibagi 16. Iya Ustaz. Ya, maka terserah masing-masing. Ini sudah dibagi namanya.
Bila sampai dieksekusi oleh pemerintah, ada yang makai, ada hasil, itu dibagi 16 hasilnya. Ya Ustaz. Bukan tidak dibagi, ini sudah dibagi. Oh ya Ustaz, ya. Ya. Cukup jelas, Bu? Alhamdulillah sudah Oh, jelas. alhamdulillah. Baik. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Demikian penanya kita dari Makassar. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon. Baik, kita angkat. Halo. Iya. Silahkan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Nur di Jakarta, Ustaz. Baik, Ibu Nur, silahkan. Mau nanya ini soal pembagian warisan. Ini kan Ya. Pak Mauris meninggal tahun kemarin tuh Februari. Sebentar, Ibu, pelan-pelan. Pak Mauris wafat 2021 ya, Umu? Iya, Februari kemarin. Februari. Meninggalkan anak 3, laki-laki 3, laki-laki 2, perempuan 1. Orang tuanya beliau Sudah nggak ada. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Iya, Istrinya sudah meninggal. iya, tahun 2018. Ya. Berarti pembagian hartanya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 dibagi 5. Iya. Dibagi 5 hartanya, Ibu. Anak laki-laki 2/5, 2/5, anak perempuan 1/5. Ya. Ya Ustaz. Cukup, Umu? Jelas? Ya. Baik. Ada yang lain pertanyaannya? Ini satu lagi, 2 lagi Ustaz. Maksudnya anak perempuannya ini sebenarnya sih bukan anak bapaknya, cuman bapak Mauris, cuman si aku gitu, jadi dia minta juga warisan gitu, gimana tuh Ustaz? Anak perempuan ini bukan anak Pak Mauris. Bukan anaknya Pak Mauris, iya. Ya tidak dapat lah. Nggak dapat ya Ustaz ya? Nggak dapat. Kalau dia tetap minta juga gitu untuk menjaga tali silaturahmi keluarga gitu, biar nggak retak nggak pecah gitu, kalau dikasih Dia kan aja bukan gitu. keluarga. Tali Nggak satu boleh. rahim itu satu rahim. Anda dengan dia kan berbeda rahim. Oh, Kalau Anda dengan saudara Anda, anak laki-laki dengan anak laki-laki, ya satu rahim dari rahim ibu. Kalau ini rahimnya entah ibu yang mana. oh gitu ya. Satu lagi Ustaz, anaknya Pak Tapi Mauris. kalau ingin jaga hubungan baik, ya silahkan. Iya. Berapa dibagi seikhlasnya atau sesuai? Ya seikhlasnya lah. Nah, seikhlasnya, baik. Ustaz, satu lagi, ini kan anaknya Pak Mauris, namanya salah satu laki-lakinya itu Mario ya. Sebentar. Berarti ini dalam Pak Mauris ini tidak dapat. Karena bukan anak dia. Jadi bagi 2 aja ya Ustaz ya. Iya, dibagi 2. 1. Ya. Ya. Nah, kemudian ini Mario meninggal kemarin Ustaz tanggal 31 Januari 2022. Kalau berapa Januari? 31 Januari 2022, Senin lalu nih. Baru kemarin. Semoga Allah ampun dosa-dosanya dan tempatkan di tempat surganya. Amin. Baik. Allahumma amin ya Allah. Terima kasih Ustaz. Ini wafat berarti dia punya saudara laki-laki. Sudah menikahkah dia? Sudah cerai. Siapa? Marionya sudah, istrinya 1, anaknya 2, perempuan masih ini. Yang wafat 31 Januari ini Mario namanya. Iya, Mario ya. Dia ketika wafat udah punya istri Iya. dan statusnya masih istri. Gimana? Masih istrinya dia. Masih Ustaz. Berarti ada istri. Ada anak laki-laki perempuan? Ya, laki-laki nggak ada, perempuan aja 2 Ustaz. 2 anak perempuan. Masih 11 tahun yang itu, yang paling gedenya. Ya, berarti istrinya dapat 1/8, dapat 2/3. 2/3. 8, 3, 24, 3, 16.
Sisa 5. 5 ini untuk saudara laki-lakinya. Oh, ini kakaknya ya. 5 ya, Ustaz ya? Ya, 5/24. 5/8. 5/24 bukan 5/8, Ibu. 5/24. Ya. Nah, misalnya nih Ustadz, ini 5/24 maksudnya gimana? Misalnya Harta Mario semuanya dibagi 24 bagian. misalnya 1 M dibagi 24 Ya, bagian. berapa muncul 1 M dibagi 24 berapa? Oh ya. Berapa umpamanya? Anggap 30 juta, ya. 30 juta dikali 5 berarti 90 juta. Buat yang saudaranya itu ya Ustadz ya? Iya. Oh gitu. Terus yang anaknya ini, bagian anaknya itu kan masih di bawah umur ya Ustadz ya, maksudnya belum bisa ngelola uang. Itu kalau dipakai sama ibunya gitu untuk beli rumah atau usaha atau gimana itu untuk itu gimana Ustadz, boleh nggak? Atau harus disimpan di bank, nanti kalau udah dewasa baru dikasih gitu? Ibunya tidak boleh memegang harta itu kecuali untuk kebutuhan anak-anak ini, kebutuhan pokoknya, makan, minum, dan hal-hal yang pokok lainnya. Itu tidak boleh ya Ustadz? Ya, dipakainya untuk beli rumahnya dia tidak boleh. Oh, Tapi kalau didagangkan dan itu menjadi saham anak-anak yang masih kecil tadi tidak apa-apa. gitu. Ya, tapi kalau ada pamannya, ini pamannya kan ada ini. Iya, ini pamannya ini agak-agak ini Ustadz. Oh iya ada. Iya. Pamannya ini bisa mengolah harta enggak? Sepertinya sih kurang deh Ustadz. Kalau pamannya profesional sebagai pedagang dan amanah, itu bisa dipegangnya untuk dikembangkan sebagian. Gitu. Pamannya 16, kan masing-masing dapat 8/24. Ya, anggap 8/24 dari 1 miliar itu umpamanya adalah 300 juta. Masing-masing dapat 300 juta. Mungkin 100 jutanya disediakan untuk biaya hidupnya dulu. Dan 200 jutanya pamannya bisa kelola. Gitu. Dia masukkan dalam sebuah usaha, ya. Jadi saham ketika nanti anak-anak itu udah besar, 200 juta itu mungkin bisa menjadi 1 miliar atau 2 miliar. Ya. Baru diberikan pas umur berapa tuh Ustadz bagusnya, baiknya? Setelah dia ngerti uang, dia minta itu. Gitu. Baiklah Ustadz. Cukup Umu ya? Ini Cukup. sebentar satu lagi. Ini sebenarnya si kakak pamannya ini mau membagi rata aja gitu Ustadz. Bagian dia mau dikasih lebih buat ke ahli warisnya Mario ini, ke istri dan anak-anaknya. Karena kan dia lihat ada anak-anaknya. Itu boleh nggak Ustadz? Jadi nggak dibagi sesuai syariat gini? Dia hartanya dari Maurice, Pak Maurice. Bukan. Oh iya, dari harta Pak Maurice itu. Dia tidak mau ngambil, bela saya kasihkan untuk dua ponakan saya. Iya, maksudnya dilebihin buat mereka aja gitu. Dia ngambilnya sedikit aja gitu mungkin. Ya terserah dia. Boleh ya, jadi nggak sesuai dengan aturan syariat Islam ini nggak apa-apa ya Ustadz? Ini kan sudah dibagi 2. Iya. Setelah diambil satu bagiannya, dia emas 1 miliar. Lalu dia bagikan 100 juta kepada 2 ponakannya, ya alhamdulillah. Oh gitu. Demikian Umu. Jelas insyaallah ya. Terima kasih. Baik. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah telah terjawab beberapa pertanyaan yang disebutkan tadi dan kita masih terima pertanyaan via telepon. Baik, kita sapa kembali pertanyaan yang berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Fala Ustaz. Pak Fala? Iya, Di mana, Pak? di Serang Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya, Pak Fala. Pertanyaannya, kebetulan kakak kami meninggal Februari 2021 dan meninggalkan 2 saudari, 1 ibu. Yang wafat siapa namanya, Pak? Teddy. Pak Edi. Baik. Teddy. Jadi Teddy meninggalkan dua saudari perempuan, 1 ibu,
dua paman sekandung dari ibu. Dua paman dari ibu, saudara Ya. ibu, saudara ibu. Iya, saudari ibu. Saudara ibu tidak Dua dapat. paman dari ibu. Tidak Dari dapat. ibunya. Tidak Tidak dapat. dapat. Tidak dapat, baik Ustaz. Dua saudara dari ibu gimana Ustaz? Tidak dapat. Tidak dapat juga. Kalau dua saudari dari bapak Tidak dapat. sama ada dua saudara kakek dari bapak. Saudara kakek. Bukan. Jadi maksudnya kebetulan kakek Pak Teddy itu Kakek dari jalur bapak. dari Teddy. Pak Teddy punya bapak, Pak Teddy punya bapak, kakek namanya gitu. Iya betul. Terus kakeknya itu punya kakek pamannya lagi atau apa? Maksudnya anak dari kakek itu istilahnya ada paman tiri lah gitu loh. Kok paman tiri? Nah, Kakek tadi melahirkan bapaknya Pak Teddy betul. dan juga melahirkan saudara Pak Teddy tapi lain ibu dengan Lain ibu, dengan betul. bapaknya Pak Teddy gitu. Betul. Ya. Berarti saudara bapak pamannya berapa orang? Dua laki-laki dan satu perempuan. Masih hidup. Paman nggak ada yang perempuan, laki-laki. Oh iya, dua paman dan satu bibi. Bibi tidak. Oh, bibi tidak. Ya, dua paman. Sebentar. Ini masih hidup. Kakeknya sudah meninggal. Paman ini masih hidup. Paman masih hidup. Dua paman sekakek. Ya, ini ahli warisnya. Ini ibu dapat 1/6. Dua saudari kandung dapat 2/3. Ini sisa kalau ada 3, 6, 6, 1, kemudian 3, 4, sisa 1. Sisa dibagi 2, 1 dibagi 2, 2 dikali 6. 12, 2, 4, 4, 1, 1. Kurang lebih itu Pak. Silahkan dilihat dan difoto ya Pak. Ya, itu jadi dua paman tiri itu ya, yang sekakek itu ya Ustaz ya. Iya. Baik. Cukup pertanyaannya? Cukup. Baik, Ustaz, alhamdulillah. jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya masih via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Pak Amin di Riau, Pak. Pak Amin di Riau. Silahkan pertanyaannya Pak. Pertanyaannya singkat aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada bapak kami menghibahkan tanah kepada anak angkatnya. Jadi tanah, karena kebetulan bapak punya tanah agak ya lumayan luas juga, jadi dihibahkannya ke anak angkat. Karena anak angkatnya ini yang memelihara dia. Kami semuanya dalam keadaan bekerja, jadi jauh-jauh. Jadi dihibahkannya sebanyak 1 hektar, Ustadz. Setelah bapak kami meninggal, ada di antara saudara-saudara kami punya saudara laki-laki semuanya, 4 orang. Saya yang paling kecil. Nah, di antara kami itu ada yang menggugat tanah itu dibagi. Apakah boleh dibagi lagi, Ustaz? Karena memang sudah dihibahkannya waktu bapak masih hidup. Sudah Ada surat dihibahkannya, hibahnya sekalian. surat-suratnya milik si anak angkat. Iya, ada surat-suratnya sekalian di atas nama anak angkat itu. Tapi karena kakak-kakak saya nggak setuju itu digugat begitu. Itu aja, Ya. Ustaz ya. Anak angkat suami kami itu ya perempuan, Ustaz. Anak angkat ayah tuh. Itu kalau sudah dihibahkan milik dia. Iya.
Ya, alhamdulillah. Jadi kan tidak boleh diganggu gugat lagi Ustaz ya? Ya, tidak boleh. Ya. Cukup jelas Pak, insyaallah jawabannya. Ya udah jelas. Makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Syukur kasiran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Baik, kita angkat pertanyaan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat dan WhatsApp. Baik, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Yanti di Kalimantan. Ibu Yanti di Kalimantan. Baik, silakan Ibu Yanti. Pertanyaannya. Mau nanya, saya punya suami. Ya. Dia punya kakek. Semuanya sudah meninggal, tinggal sisa pamannya 2. Pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya, kakeknya itu punya ada 5 bidang tanah sama 2 rumah. Ya. Si pamannya ini kan tidak pengen menjual, tapi masih menghormatin suami saya. Nah, saya menasihatin suami agar itu dijual, dia dibagikan ke cucu-cucunya semua karena orang tuanya sudah pada meninggal semua. Tinggal 2 paman itu aja. Terkait dengan warisan yang ditanya berarti ya Bu ya? Harta warisan kakeknya ditanya? Demikian? Si nggak usah dijual, biar tanah itu dikelola sama semua cucu-cucunya karena masih bermanfaat. Ya, pertanyaan intinya Bu. Apakah itu pertanyaannya apakah berdosa kalau suami saya tidak ingin menjual agar dikelola, karena suami saya bilang itu bukan haknya dia, bukan hartanya dia tidak mencari, biar dimanfaatin. Cuman saya takutnya nanti semua cucu-cucu ada yang kepingin menjual. Tanah ini punya si kakek, nama kakeknya siapa Ibu? Nama kakeknya Yanto. Yanto wafat. Iya, Yanto wafat. Yanto wafat. Ketika dia wafat, anaknya berapa orang yang hidup? Anaknya ada 7 orang. Ketika dia wafat, anaknya berapa orang yang hidup? Ada 7 Ustaz. Hidup semuanya 7 itu. Sisa 2 Ustaz. Sekarang yang bukan sekarang. Yanto wafat tahun berapa? Yanto wafat tahun 80 Pak Ustaz. Tahun 80. 1980. Pada saat dia wafat, anaknya berapa orang yang hidup? Saat wafat anaknya hidup 7 orang Pak Ustaz. Berapa laki, berapa perempuan? Laki 3, perempuan 4. Istri Yanto ketika 80 itu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal juga Pak Ustaz. Orang tua Yanto juga sudah meninggal. Orang tua ya, Yanto sudah meninggal juga. Sudah semua meninggal. Baik. Harta Yanto itu dibagi 10. Anak laki-lakinya masing-masing dapat 2/10, 2/10, 2/10. Anak perempuannya masing-masing dapat 1/10, 1/10, 1/10. Jelas? Suami Anda suami Anda anak dari laki-laki yang sudah meninggal atau anak dari perempuan yang sudah meninggal? Dari anak perempuan yang sudah meninggal Pak Ustadz. Iya, suami Anda paling dapat dari 1/10 tadi. Pun dibagi lagi. Iya. Ya, tidak ada hak dia untuk menghalangi anak Yanto yang 2 masih hidup tadi. Tapi ini si pamannya yang dua-dua yang sudah usia 92 tahun sama usia 72 tahun. Dia karena masih mungkin menghormatin suami saya, dia juga tidak ini, cuman maksud saya apakah nggak dibagi saja, takut berdosa, memang kita nggak mau menerima segitu harta,
dikasihkan keponak-keponaan, apakah berdosa suami saya, Pak Ustadz? Iya, berdosa suami Anda. Dia menghalangi untuk orang membagi harta warisannya. Cukup jelas ya Umi ya? Iya, Pak Ustadz. Karena saya berkali-kali suruh menghibahkan ke ponak-ponakannya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ibu. Baik, kami akan angkat pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang masuk via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mohon penjelasan terkait dengan zakat emas. Apakah zakat yang saya miliki ada sebagian yang saya simpan dan melebihi nilai nisab, dan sebagian ada yang saya pakai yang jumlahnya di bawah nilai nisab. Manakah dari keduanya yang wajib saya zakatkan, Ustaz? Jazakallah khair. Allah. Perhiasan yang tidak dipakai dan sampai nisab, baik perhiasan itu sendiri atau digabung dengan emas rantakan atau digabung dengan rupiah, maka itu dizakatkan. Adapun perhiasan yang dipakai, walaupun tidak dipakai sehari-hari, dipakai bila ada acara-acara tertentu, maka itu tidak ada zakatnya. Nah, jazakallah khairan barakallahu fiik. Alhamdulillah demikian Ibu yang bertanya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembagian hibah dari orang tua kepada anak-anak nih Ustaz, ketika pada masa hidup orang tua membagikan anak-anak sebidang tanah dengan ukuran yang tidak atau yang berbeda, di mana laki-laki lebih besar daripada perempuan, Ustaz. Apakah setelah beliau wafat hibah ini menjadi menjadi satu hal yang menjadi kepastian, atau masih kita bisa rubah kembali sesuai dengan pembagian warisan? Jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fiik. Kalau laki-laki lebih besar dari perempuan, boleh. Bahkan itu dikuatkan oleh sebagian para ulama. Yang tidak boleh itu perempuan lebih besar daripada laki-laki. Itu tidak boleh. Kalau sama rata laki dan perempuan hibah dari orang tua, sebagian ulama mengatakan juga boleh. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah telah terjawab beberapa pertanyaan, dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan terakhir mungkin tidak bisa kami angkat sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini. Silakan Ustaz. Ya. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita akan dinnya dan akan syariatnya. Semoga dengan begitu harta kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.